Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, kelas F semester 3, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan internal suatu wilayah yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, lingkungan fisik, kedua, lingkungan sosial, dan yang ketiga, lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama, lingkungan fisik mencakup berbagai aspek yang memberikan dasar bagi pemahaman kondisi suatu wilayah terbagi menjadi 7. Yang pertama, kondisi geografis, yaitu menyelidiki aspek topografis, iklim, dan geologi yang memengaruhi struktur dan karakteristik suatu wilayah. Yang kedua, sumber kekayaan alam, memeriksa keberadaan dan potensi eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, air, dan mineral dalam konteks pembangunan ekonomi lainnya. Kemudian yang ketiga, kondisi demografi, yaitu merujuk pada faktor-faktor populasi seperti jumlah, distribusi usia, dan struktur keluarga yang mempengaruhi kebutuhan dan dinamika sosial. Keempat, lingkungan sosial, yaitu mencakup interaksi sosial, keberlanjutan komunitas, dan pelayanan sosial dalam suatu wilayah. Yang kelima, lingkungan politik, yaitu menilai stabilitas politik, struktur pemerintahan, dan kebijakan yang memengaruhi pengembangan wilayah. Kemudian selanjutnya 6, lingkungan sosial budaya, itu melibatkan norma, nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang membentuk identitas masyarakat dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, lingkungan pertahanan dan keamanan, yaitu memperhitungkan faktor-faktor keamanan nasional, pertahanan sipil, dan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah. Lingkungan sosial terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, lingkungan politik, merujuk pada sistem politik, partai politik, dan proses pembuatan kebijakan di suatu wilayah. Mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan stabilitas politik yang dapat berdampak pada investasi dan pengembangan sosial ekonomi. Yang kedua, lingkungan sosial budaya, melibatkan norma, nilai, bahasa, dan kebiasaan dalam masyarakat, memiliki dampak besar pada perilaku sosial, pola konsumsi, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 3. Lingkungan Hankam, yaitu Hankamnas, merupakan singkatan dari Pertahanan dan Keamanan Nasional, melibatkan aspek-aspek pertahanan, keamanan, dan stabilitas nasional, termasuk kebijakan pertahanan, strategi keamanan, dan penanganan situasi krisis. Yang keempat, lingkungan hukum, merujuk pada sistem hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu wilayah, menetapkan kerangka kerja untuk tata kelola, pelindungan hak, dan penegakan hukum, memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial. Kemudian dalam konteks lingkungan ekonomi domestik, hukum memainkan peran penting terutama terkait dengan sumber daya ekonomi seperti migas, non-migas, dan pajak. Yang pertama, sumber daya migas, yaitu hukum mengatur eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi sumber daya minyak dan gas, yaitu migas. Perjanjian kontrak pajak dan regulasi lingkungan adalah aspek hukum yang signifikan dalam industri migas. Kemudian, yang kedua, sumber daya non-migas, itu hukum memainkan peran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya non-migas seperti pertambangan, hutang, dan tanah. Kedua, regulasi hak kepemilikan, izin eksploitasi, dan tanggung jawab lingkungan termasuk dalam kerangka hukum ini. Yang ketiga, sumber daya pajak. Hukum pajak menetapkan aturan terkait pengumpulan dan pengeluaran pajak. Kebijakan pajak dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan memberikan pendapatan bagi pemerintah untuk mendukung program-program ekonomi dan sosial. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan singkat tentang lingkungan internal suatu wilayah yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.